Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan tetap lanjut membahas soal teknis P3K PGSD dari FR yang dibagikan teman kita pada ujian tahap 1. Ini adalah bahan untuk persiapan menghadapi tes tahap 2. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Soal pertama. Perhatikan kalimat berikut. 1. Roni mentertawakan penampilan adiknya yang baru bangun tidur. 2. Roni menertawakan penampilan adiknya yang baru bangun tidur. 3. Alisa menangis di kamarnya. 4. Alisa mentangis di kamarnya. Kalimat yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah A1 dan 4, B2 dan 3, C2 dan 4, D1 dan 3. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 3. Roni menertawakan. Jadi antara mentertawakan dengan menertawakan yang sesuai dengan EYD itu adalah menertawakan. Dan menangis dengan mentangis yaitu jelas menangis. Pembahasan tentang awalan me akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi aturan penggunaan awalan me bisa yang pertama meluluhkan kata dasar untuk kata dasar yang berawalan K, T, S, dan P. Misalnya me tarik akan menjadi menarik. Jadi huruf T-nya itu akan meluluh. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk awalannya menjadi meng, mem, men, dan menye atau meny. Contoh, meng. Untuk kata dasar yang awalnya berupa vokal A, I, U, E, O, dan huruf G, H, K, Q, dan X. Contoh untuk kata ambil akan menjadi mengambil. Meng tambah dengan ambil, mengambil. Kemudian yang kedua, men. Untuk yang kata dasarnya awalannya C, D, J, T, dan Z. Contohnya tadi yaitu tangis menjadi menangis. Dan tertawa menjadi mentertawa. Kalau diakhiri dengan kan menjadi mentertawakan. Lalu mem untuk kata dasar yang huruf awalnya B, F, V, dan P. Contoh produksi. Diberi awalan me menjadi mem produksi. Atau vaksin contohnya. Menjadi mem vaksin. Kemudian menye untuk yang berawalan S, contoh sapu, menjadi menyapu. Dan ini adalah aturan penggunaan awalan me. Soal kedua, perhatikan gambar berikut. Nama dan fungsi bagian jantung yang ditunjuk adalah A. Bilik kanan, memompa darah kotor ke paru-paru. B. Serambi kanan, menerima darah kotor dari seluruh tubuh. C. Bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. D. Serambi kanan menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi ini yang ditunjuk itu adalah bilik kiri. Dan fungsinya memompa darah yang bersih ke seluruh tubuh. Lebih lanjut akan kita bahas fungsi dan nama bagian-bagian dari jantung. Jadi ini adalah gambar jantung. Jantung terbagi atas 4 ruangan. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada bilik kanan, di sampingnya ada serambi kiri, lalu di bawahnya lagi ada bilik kiri. Fungsinya masing-masing. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian serambi kiri atau atrium sinister menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah kotor ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri atau ventricle sinister, dia menerima darah bersih dari serambi kiri dan memompakan darah bersih tersebut ke seluruh tubuh lewat aorta. Soal selanjutnya. Pak Amran memiliki sebidang tanah yang berbentuk persegi dengan luas 400 meter persegi. Kemudian, dia membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya.
luas tanah yang dimiliki oleh Pak Amran sekarang adalah titik-titik meter persegi. A 625,25, B 506,25, C 325,75, D 225,05. Jadi jawabannya ini adalah 506,25. Pembahasan. Jadi luas tanah lama 400 meter persegi, kita cari berapa panjang sisinya. Jadi luas itu rumusnya sisi kali sisi. 400 sama dengan sisi kali sisi. Maka sisi adalah akar dari 400, yaitu 20. Tambahkan panjangnya masing-masing sisi itu dengan 2,5 meter. Jadi sekarang panjang sisi tanah Pak Amran yaitu 20 ditambah dengan 2,5, yaitu 22,5. Maka luas tanahnya sekarang adalah sisi kali sisi, 22,5 kali 22,5, yaitu 506,25. Soal selanjutnya, berapakah percepatan benda yang memiliki massa 5 kg dan diberi gaya 40 Newton, A 10 meter per sekon kuadrat, B 9 meter per sekon kuadrat, C 8 meter per sekon kuadrat, D 7 meter per sekon kuadrat. Jawabannya ini adalah C 8 meter per sekon kuadrat. Pembahasan, jadi gaya itu adalah massa dibagi dengan percepatan. Atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa, 40 dibagi 5, yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Soal selanjutnya, alat yang memanfaatkan energi listrik menjadi energi kalor adalah A. Kipas angin, B. Lampu, C. Hair dryer, D. Radio. Jawabannya adalah hair dryer atau pengering rambut. Pembahasan, kipas angin, perubahan energi yang terjadi, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian lampu, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian juga energi kalor. Lalu pada hair dryer, yaitu energi listrik menjadi energi kalor. Pada radio yang sumber energinya dari listrik, yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Jadi jawabannya adalah C, hair dryer. Soal selanjutnya, cara mengerjakan penjumlahan 10 dikurang 10 kali 10 tambah 10 adalah A. 10 kurang 10 dalam kurung kali 10 tambah 10. Jadi didahulukan yang di dalam kurung, 10 kurang 10, 0, 10 tambah 10, 20, 0 kali 20, 0. Yang B, 10 dikurang dalam kurung 10 kali 10 ditambah 10, sama dengan 10 dikurang 10 kali 10 yaitu 100 ditambah 10. Lalu kerjakan yang bagian depan dahulu, yaitu 10 kurang 100 baru ditambah dengan 10. 10 dikurang 100 yaitu min 90 baru ditambah dengan 10, hasilnya adalah minus 80. Yang C, 10 dikurang 10 kali 10 dalam kurung ditambah 10. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 10 kali 10 yaitu 100. 10 kurang 100 tambah 10. Sama dengan 10 dikurang, kerjakan yang bertambah dulu, yaitu 100 tambah 10. 10 dikurang 100 tambah 10 yaitu 110. Berarti 10 dikurang 110 hasilnya adalah minus 100. Yang D, 10 kurang 10 kali 10 tambah 10 dalam kurung, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 10 tambah 10. 10 tambah 10, 20. 10 kurang 10, kemudian kerjakan terlebih dahulu 10 kali 20. 10 kali 20 yaitu 200. 10 kurang 200 yaitu minus 180. Jadi ini penyelesaian yang benar itu adalah B. Sesuai dengan konsep Kabataku, kali bagi tambah kurang. Jika ada kali, bagi, tambah, dan kurang dalam suatu pengerjaan soal, maka yang didahulukan itu adalah kali dan bagi. Kemudian jika ada kali, kemudian ada tambah dan kurang. Dahulukan kali ataupun bagi, lalu selanjutnya selesaikan yang paling depan. Jadi kalau seandainya setara antara kurang dengan tambah, maka perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling depan, yaitu kurang terlebih dahulu. Jadi antara option B dengan option C perbedaannya yaitu ketika mengerjakan bagian keduanya. Pada option B yang dikerjakannya bagian depan terlebih dahulu, yaitu 10 kurang 100. Hasilnya adalah minus 90. Tapi pada bagian C yang didahulukannya yaitu adalah yang tambah, yaitu 100 tambah 10, 110. Jadi hasilnya akan beda. Makanya yang
dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang paling depan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Slide selanjutnya. Arman akan menjual beberapa kotak buah ke kota. Setiap kotak berisi 15 kg. Kendaraan maksimal hanya dapat memuat 700 kg. Berapa kilogram buah yang dapat dikirim Arman? A 700, B 690, C 670, D 580. Jadi jawabannya adalah 690. Pembahasan, cari jumlah kotak maksimal yang bisa dimuat yaitu 700 dibagi dengan 15, yaitu maksimal 46 kotak. Jadi berat seluruhnya adalah 46 kali 15, karena berat masing-masing kotak adalah 15 kilo. Hasilnya adalah 690 kg. Soal selanjutnya, berikut ini adalah dampak penggunaan pestisida bagi lingkungan, yaitu A. Tanaman menjadi resisten terhadap hama, B. Residu racun yang tertinggal dapat menyebabkan penyakit di tubuh manusia, C. Timbulnya hama sekunder yang merugikan petani, D. Dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Jadi di sini jangan sampai terkecoh, karena yang dimintanya yaitu adalah dampak penggunaan pestisida bagi lingkungan. Jadi semua opsi ini hampir benar, tapi pilihlah yang berdampak terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini adalah tumpukan dari bangun ruang. Gambar di atas jika dilihat dari atas akan terlihat seperti. Jadi ini cara kita memandang, kalau dari atas maka opsinya yang benar itu adalah yang A. Soal terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Saat dipukul atau diremukkan, kaleng akan penyok. Ini adalah salah satu bukti bahwa gaya dapat A. Merubah kedudukan benda, B. Mengubah massa benda menjadi ringan, C. Mengubah bentuk benda, D. Mengubah kecepatan gerak benda. Jadi gaya dapat menyebabkan beberapa hal, namun untuk kasus kaleng ini yaitu dapat mengubah bentuk benda. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada ujian tahap kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.